Swastiastu, Simpon Sami, jumpa lagi dengan Tiang Dewa Gede Dharma. Kali ini kita akan membahas tentang keris sepuh, bagaimana ricikannya. Ini adalah hasil dari analisa dan pengalaman saya, dan juga hasil dari diskusi dengan teman-teman di sini. Di sini saya tidak bermaksud untuk membedakan antara keris baru dan keris tua. Kita harus juga mensupport produksi keris baru, karena itu adalah salah satu dari pelestarian juga. Syukur-syukur produksi keris baru bisa menggunakan pakem kuno yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan keris adalah wesi aji, suatu bilah besi yang biasa karena mendapat perlakuan atau proses produksi yang luar biasa, sehingga menjadi sebutan wesi aji. Wesi aji atau aji yang berarti memiliki kelebihan atau kemampuan yang mumpuni. Kenapa dikatakan demikian? Karena pertama, perlakuan bahan baku, di mana kita tahu bahan baku dari keris adalah 3 unsur: baja, meteor, besi, kita sebut juga 3 sakti, atau juga pertemuan Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi, sehingga luar biasa dari bahan bakunya. Poin kedua yaitu tentang proses produksi, di mana kita tahu memproduksi keris harus menggunakan duase atau hari baik, dan juga sudah tentu melalui doa atau tirakat. Yang ketiga, setelah menjadi sebilah keris, kita tahu di Bali khususnya ada perawatan atau pakara khusus. Setiap 6 bulan kita mengadakan pakara tumpak landap. Jadi sangat istimewa karena perlakuannya terus kita upacarai di hari-hari yang baik tersebut. Hal tersebutlah sehingga membuat keris itu menjadi wesi aji, karena proses produksi yang sedemikian panjang berliku sehingga memiliki kemampuan lebih. Tidak memungkiri keris baru pun bisa kita sebut wesi aji, asal memiliki proses produksi yang sama dengan keris tua. Nah, itu sekedar prolog dari saya tentang wesi aji. Sekarang kita kembali tentang membahas keris sepuh. Bagaimana nanti detailnya kita saksikan. Terima kasih. Biasanya keris lama seloro atau pinggirannya jelas. Warna gradasi pinggirannya seperti bingkai atau frame. Antara baja, besi, dan meteor bisa kita lihat dengan jelas berdasarkan warna bahan. Kembang kacang. Biasanya pola pamor di kembang kacang tidak terputus karena diambil dari bagian gandik dari kodokan. Pijetan. Pola pamor di pijetan tidak terputus karena dibuat menggunakan palu, lalu dihaluskan dengan kikir. Jadi dibikin secara manual dan sebagian besar selesai diparon. Sogokan. Sogokan pada keris tua biasanya sedikit lebar karena dibikin menggunakan pahat. Jadi kita bisa membedakan ukurannya. Gerneng. Biasanya pada keris tua sedikit lebih tipis dan agak aus. Dan biasanya pada tekukan pertama pada gerneng agak tipis karena dibikin pipih di paron. Selanjutnya, pola pamor yang di sorsoran mendekati ganja sedikit agak melengkung ke dalam karena efek dari pemotongan di saat membuat ganja, dan juga karena pemukulan di saat membuat paksi pada keris.
Dan yang terakhir di bagian paksi, kita bisa melihat pori alami yang terjadi karena proses oksidasi alamiah, karena proses waktu, sehingga pori tersebut melekat pada besi yang sangat khas. Demikianlah sekilas info dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk menggurui atau merendahkan. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, salam kebajikan.